Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amrina Rosada, Rizky Muhammad Kahfi, dan Ruslawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori belajar kognitivisme. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. A. Teori belajar kognitivisme. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang seiring disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang tampak. B. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan proses-proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Adapun tujuan teori ini adalah 1. Membentuk hubungan yang teruji, teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka sendiri secara spesifik sesuai dengan situasi psikologisnya. 2. Membantu guru untuk memahami orang lain, terutama muridnya, dan membantu dirinya sendiri. 3. Mengkonstruksi prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan dalam kelas untuk menghasilkan prosedur yang memungkinkan kondisi belajar menjadi produktif. 4. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungannya adalah faktor yang sangat berkaitan. Prinsip dasar teori belajar kognitif dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Belajar adalah peristiwa mental yang berhubungan dengan berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran. 2. Sehubung dengan pembelajaran, teori belajar perilaku dan kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan perilaku siswa yang tampak seperti penyelesaian tugas rumah, hasil tes. Di samping itu juga harus memperhatikan faktor manusia dan psikologisnya. 3. Ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir seseorang tidak sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu. Tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme. Yang pertama, teori belajar Jerome Bruner, 1915 sampai 2016. 2. Teori belajar David Ausubel, 1918 sampai 2008. 3. Teori belajar Robert M. Gardner, 1916 sampai 2002. 4. Teori belajar Kurt Lewin, 1892 sampai 1947. 5. Teori belajar Jean Piaget, 1896 sampai 1980. Baik, di sini kami akan menjelaskan teori belajar Jerome Bruner
tahun 1915 sampai 2016. Brunner tidak mengembangkan teori belajar yang sistematis. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia adalah sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Oleh karenanya, yang terpenting dalam belajar adalah cara-cara bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang diterimanya secara aktif. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Dari pendekatan ini, belajar ekspositori atau belajar dengan cara menjelaskan, siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Enaktif, adalah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realitas. 2. Ikonik, adalah siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Keuntungan belajar menemukan atau free discovery learning. Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya. 2. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Selanjutnya, agar berjalan dengan lancar, menurut Brunner di dalam bukunya, Process of Education, ada 3 faktor yang sangat ditekankan dan harus menjadi perhatian para guru di dalam menyelenggarakan pembelajaran, yaitu 1. Pentingnya memahami struktur mata pelajaran. 2. Pentingnya belajar aktif supaya seseorang dapat menemukan sendiri konsep-konsep sebagai dasar untuk memahami dengan benar. 3. Pentingnya nilai-nilai dari berpikir induktif. Berdasarkan pandangan Brunner ini, maka ada 4 macam aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pembelajaran, yaitu 1. Struktur pengetahuan dipandang penting bagi siswa untuk melihat keterhubungan fakta dengan informasi yang diterima. 2. Kesiapan untuk belajar diperlukan penguasaan keterampilan yang lebih tinggi lagi. 3. Nilai intuisi, yaitu teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa menganalisis untuk mengetahui apakah formulasi tentatif merupakan kesimpulan yang benar. 4. Motivasi, yaitu keadaan pada diri seseorang yang dapat mendorongnya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pendidikan yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Cara belajar yang terbaik menurut Brunner ini adalah dengan memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan atau free discovery learning. Dengan kata lain, belajar dengan menemukan. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Dari implikasi ini, dapat diketahui bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya
yang tertata dalam bentuk struktur kognitif, yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman dari apa yang ia temukan. Teori Brunner ini seringkali dikenal dengan nama discovery learning yang pada penerapannya meliputi pembelajaran berbasis lingkungan yang dilakukan agar anak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Contoh implementasinya, anak-anak diajarkan keanekaragaman budaya di tempat tinggal mereka dengan visualisasi gambar-gambar tentang aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan di daerah sekitarnya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.